Halo teman-temannya Furi, ketemu lagi di sesi ramalan zodiak mingguan ya. Bersama saya Furi Harun dan juga Cika ya. Dan hari ini tema busananya Cika Alice in Wonderland gitu. Agak susah mangap ya teman-teman, jadi kita lagi nggak boleh ketawa mangap-mangap banget gitu. Mungkin di antara kalian juga udah ada yang tahu tentang teknik tarik benang gitu. Oh ya, Cika pengen pengen ditarik benang juga supaya mukanya tirus. Sebenarnya kenapa sih Cika pengen mukanya tirus? Supaya Tobi naksir katanya. Jadi hari ini sebenarnya Cika pengen didampingi sama Tobi lagi ya. Tapi tadi Mami nyuruh Cika sama temen yang lain. Tapi kan katanya udah ikhlas Tobinya sukanya sama Caca. Siapa tahu katanya kalau aku kurus nanti Tobi jadi suka sama aku ya. Ya oke lah, meskipun mereka look tap, mereka juga seneng punya perasaan suka sama orang gitu. Dan hari ini mau Mami apa mau Cika yang ngeramal? Kenapa Cika happy? Oh ya, karena katanya Cika mau dapat hadiah. Dari siapa? Dari manajernya Mami. Kenapa dapat hadiah? Manajernya Mami udah punya pacar. Jadi sekarang Cika baik banget gitu. Oke deh kalau gitu Mami cuman bukain kartu, Cika yang ngeramal ya. Oke, kita akan mulai dengan zodiak yang pertama, tapi sebelumnya buat kalian yang belum subscribe, harus subscribe dulu ya. Dan juga diaktifkan loncengnya supaya dapat notifikasi dari setiap segmen di Furi Harun YouTube channel, oke? Dan sebelumnya Furi juga sampaikan ini hanyalah merupakan prediksi dari Furi dan juga Cika. Jadi kalau salah-salah kata, Furi minta maaf karena kebenaran itu kan hanya milik Tuhan ya. Oke, zodiak Aries. Percintaannya di sini ada sang jauh hari. Gimana? Oh iya, katanya kalau Aries, kata Cika di minggu-minggu ini lagi seneng banget ngebohongin pasangannya. Ini berlaku untuk yang sudah menikah maupun yang masih berpacaran. Kenapa sih ngebohong? Karena katanya pasangannya tidak kunjung memberikan perhatian. Jadi mungkin ngebohongnya kayak gini, kayak tahu nggak sih kalau di kantor tuh ada yang naksir aku loh. Sebenarnya sih nggak ada, cuman dia pengen pasangannya dia tuh lebih perhatian gitu. Hati-hati ya Aries, jangan sampai bukannya malah pasangan kalian lebih perhatian, akhirnya pasangan kalian mikirnya kalian sendiri yang kegenitan gitu, malah nantinya jadi ribut. Jadi kalau memang mau minta perhatian dari pasangan, tidak usah mengada-ngada, bicara aja apa adanya bahwa aku tuh butuh perhatian, aku tuh butuh pengen dibeliin bunga misalnya, atau aku pengen dibeliin coklat kayak gitu ya. Sementara itu untuk Aries yang masih single, gimana, sudah ada perkembangan belum? Kenapa belum ada? Oh, katanya Cika sih kemarin-kemarin sempat kenalan ya, tapi belum ada yang pas banget gitu. Mungkin ada beberapa yang akhirnya hanya berteman aja gitu ya. Jadi jalan hanya sebagai teman. Bahkan ada beberapa yang akhirnya malah justru cocoknya jadi partner bisnis. Ya nggak apa-apa ya, apapun itu kan kalau untuk nyari jodoh itu nggak bisa abrakadabra, memang butuh proses. Jadi kalau memang bisanya jadi teman atau jadi partner bisnis ya bagus ya. Oh iya, sementara itu untuk keuangan dan juga pekerjaan di sini ada menara ya. Artinya apa Cika? Oke, jadi kata Cika, ada beberapa Aries yang sangat bahagia dan betah di tempat kerja barunya gitu. Sementara ada juga yang lagi sibuk banget dengan bisnis dan usaha baru karena hasil dari pekerjaannya nggak terlalu bagus gitu. Jadi mungkin kalian malah justru dapatnya dari pekerjaan sampingan. Untuk kesehatannya gimana? Untuk kesehatan hati-hati, ada beberapa dari Aries yang terserang sariawan dan juga gusi gitu ya, bengkak gitu. Mungkin karena banyak makan pedas kayak gitu. Jadi perhatikan kesehatan di seputaran gigi dan gusi ya. Oke. Sementara itu zodiak yang kedua adalah zodiak Taurus ya. Di sini kartu percintaannya ada rembulan. Kenapa? Oh, katanya Taurus lagi sedih. Kenapa sedih?
karena lagi ribut sama pasangannya gitu. Jadi di saat kalian membutuhkan support dari pasangan, ternyata pasangan kalian tidak mau mendengar atau malah pergi gitu ya. Jadi sebagian dari Taurus akan merasakan kesedihan yang mendalam dan juga kekecewaan yang diakibatkan oleh pasangan. Sementara itu Taurus yang belum memiliki jodoh gimana? Yang belum memiliki jodoh sedang dipusingkan, kata Cika, sama urusan keluarga. Mungkin ada beberapa hal yang harus dibantu orang tua, jadi kalian lagi fokus nyari uang gitu di minggu ini, belum pengen mikirin masalah percintaan. Oke, untuk pekerjaan dan keuangan di sini juga kartunya untuk Taurus ada kesederhanaan ya. Jadi nggak boleh boros-boros, kata Cika ya. Kalau boros tuh kayak gimana sih, Cika? Oh, kata Cika kalau boros tuh beli boneka terus. Sebenarnya kalau maminya beli boneka terus tuh jualan ya, bukan boros. Kata Cika bohong, mami jualannya cuma 2, tapi mami belinya banyak banget. Wah, ini dapur jadi kebuka semua sama Cika. Jadi katanya Cika, Taurus nggak boleh boros kayak mami beli boneka terus. Jadi giliran uangnya udah habis marah-marah gitu ya. Iya ya, jadi Taurus harus ekstra hati-hati dalam melakukan pengeluaran ya. Jadi kalau nggak penting-penting banget, nggak usah dibeli gitu. Untuk kesehatan, perhatikan di seputaran kepala ya. Mungkin ada beberapa dari kalian yang terserang migrain gitu atau sakit kepala karena kurang istirahat. Jadi perhatikan pola istirahat yang baik ya. Selanjutnya adalah ramalan untuk zodiak Cancer. Di sini kartunya ada Maharani. Artinya apa? Oh, artinya akan ada kebahagiaan dalam hal percintaan ya. Untuk Cancer yang masih berpacaran mungkin akan ada tanda-tanda menuju ke pernikahan, dan juga untuk Cancer yang sudah menikah akan mendapatkan momongan. Jadi di minggu ini Cancer dipenuhi dengan kebahagiaan bersama pasangan. Sementara itu untuk Cancer yang masih jomblo udah bahagia apa belum? Udah bahagia gitu, tapi dia masih bingung, kata Cika. Mungkin ada beberapa pilihan ya yang dia nggak mau buru-buru gitu ya, Cika ya. Jadi biar pilihannya pas gitu, nggak gagal lagi. Jadi ada beberapa yang masih bingung lah ya. Sementara itu untuk keuangan dan juga pekerjaan di sini ada Surya. Jadi artinya dapat penghargaan, dapat bonus, ada uang masuk katanya gitu ya. Ya jadi mungkin sementara ini selama ini mungkin kamu kurang dipandang lah gitu di lingkungan pekerjaan, dianggap kamu juga nggak terlalu bagus, tapi akhirnya seiring dengan berjalannya waktu kamu membuktikan bahwa kamu bisa gitu, dan di minggu ini kamu mendapatkan reward ya. Reward itu bukan hanya berupa uang, tapi juga ucapan selamat atau kenaikan jabatan ya. Pokoknya lagi bagus Cancer di minggu ini. Untuk kesehatannya hati-hati, jangan terlalu dipressure berolahraga karena ada beberapa yang mengalami sakit-sakit persendian ya. Oke, sementara itu ramalan zodiak keempat di sesi pertama untuk Gemini ya di minggu ini. Kartunya yang keluar ada kekuatan atau kesabaran ya. Jadi apa artinya, Cika? Artinya Gemini ini harus sabar dalam menghadapi sikap egois dan juga pasangan yang terlalu keras kepala gitu ya. Jadi untuk merubah seseorang itu kan tidak mudah. Dan daripada kalian memaksakan diri untuk merubah orang, ya lebih baik kita sendiri berusaha untuk bisa berbicara, mencocokkan gitu. Kira-kira masih bisa klop apa enggak gitu. Karena kan kalau harus berubah sesuai dengan apa yang kita mau, sudah pasti akan sulit gitu. Jadi ada pertengkaran atau tidak? Kalau pertengkaran sih enggak, kata Cika. Cuman ya lagi gini aja, capek deh katanya gitu. Ada yang Gemini yang lagi capek deh sama pasangan yang terlalu keras kepala mungkin ya. Kalau Gemini yang di depan kita gimana, Cika? Ya itu juga sama, itu kan Gemini juga katanya. Aduh. Ya. Sementara itu untuk Gemini yang masih single gimana? Oh, ada yang jadian. Berarti lagi bahagia ya, lagi berbunga-bunga ya. Iya, soalnya pacarannya baru. Jadi kalau pacarannya baru tuh selalu berbunga-bunga, pokoknya kangen. Nanti kalau pacarannya udah lama, baru deh marahan gitu ya.
Ya mudah-mudahan nggak sampai timpuk-timpukan ya marahannya. Oke, sementara itu untuk pekerjaan di sini ada sang keadilan ya. Lagi ribet banget sama masalah kerjaan dan lagi sebel gitu karena eh tidak merasa tidak merasa bagus gitu loh. Jadi penghasilannya gitu loh. Jadi gimana sih Cika? Kerjaannya nambah terus, tapi penghasilannya nggak nambah-nambah gitu. Ya, jadi untuk beberapa Gemini yang merasa bahwa apa yang kalian kerjakan tidak sebanding dengan apa yang kalian dapat, mungkin ini saatnya kalian untuk berbicara terus terang kepada atasan gitu ya. Jadi disampaikan baik-baik gitu kan, pekerjaannya nambah. Gimana kalau misalnya penghasilannya juga ditambah gitu. Karena kan kita juga yang biasanya pulang sore akhirnya sekarang pulangnya malam kayak gitu. Nah, terus kalau alasannya COVID kata bosnya gimana? Kan lagi pandemi. Cari bos baru katanya Cika ya. Oke, ya Gemini, jadi kalau bosnya alasannya pandemi mungkin bisa cari bos baru. Meskipun itu nggak mudah di situasi seperti ini ya, tapi daripada mangkel. Oke, sementara itu untuk kesehatan hati-hati karena beberapa dari Gemini terlalu giat diet ya, sampai terlalu ingin menyenangkan hati pasangan dan akhirnya melupakan makanan sehat. Jadi sakit perut terus ya. Jangan sampai nanti ngedate-nya jadi terganggu gara-gara pengen langsing tiba-tiba ya, pengen ekspres gitu langsingnya, karena namanya langsing itu harus bertahap. Oke teman-teman, itu tadi ramalannya Cika ya dari 4 zodiak tadi. Gimana, cukup resonate atau tidak? Nanti kalian komen ya di kolom komentar. Dan kita akan balik lagi di sesi yang kedua, jadi jangan kemana-mana. Halo teman-teman ya Furi, balik lagi di sesi kedua ramalan zodiak ya, dan kita masih ditemenin bareng si cantik Cika, Look Tap Girl dari Thailand ya. Seperti yang kalian ketahui bahwa kemarin Kak Furi keluarin Cika series ada 7 dan semuanya sold out. Jadi memang banyak banget penggemarnya Cika ya. Oke, kita akan mulai dengan zodiak yang pertama di sesi kedua yaitu Leo. Di sini kartu percintaan Leo ada kereta kuda ya. Jadi apa Cika? Lagi bingung katanya, bingung di antara dua pilihan yang sulit karena sebenarnya si Leo ini suka sama dua-duanya gitu. Yang satu mungkin lebih alim, yang satu lebih pinter gitu bisnisnya. Jadi dia lagi bingung banget gitu. Oke, pokoknya kalau memang kalian butuh waktu untuk memutuskan siapa yang terbaik, jangan lupa untuk meminta petunjuk dari Tuhan, gak usah terburu-buru ya Leo ya. Sementara itu untuk Leo yang sudah menikah maupun masih berpacaran, kalian juga lagi dipusingkan oleh dua hal gitu ya. Yang pertama adalah kalian harus mengikuti selalu keinginan dari pasangan, dan yang kedua sebenarnya hati kalian itu berontak gitu. Sebetulnya apa yang diinginkan oleh pasangan itu nggak sama dengan apa yang kita inginkan. Tapi karena kalian males ribut, ya udah kalian ikuti. Meskipun sebenarnya di hati itu kayak masih kesel gitu. Ya udahlah, selama keinginannya masih masuk akal ya sudah ikutin aja daripada ribut ya Leo ya. Tapi kalau keinginannya dari pasangan udah nggak masuk akal atau juga udah nggak bagus gitu untuk diikuti, ya lebih baik ditegur ya. Oke, sementara itu untuk keuangan dan juga pekerjaan Leo di sini ada sang biarawati ya. Artinya untuk bisa menyelesaikan pekerjaan dengan baik, kalian harus senantiasa melibatkan doa kepada Tuhan kayak gitu. Jadi jangan sampai gara-gara kalian terlalu sibuk mencari uang, mencari materi, akhirnya lupa berdoa. Karena itu satu-satunya yang akan menyelamatkan, membantu, mensupport gitu, itu cuman Tuhan. Jadi boleh sibuk tapi waktu sembahyangnya nggak boleh terlewatkan ya. Untuk kesehatan hati-hati karena ada beberapa dari Leo yang terserang penyakit flu. Nah, apalagi di musim pandemi seperti ini harus ekstra hati-hati ya, jaga stamina dan jangan lupa untuk konsumsi vitamin ya. Jangan sampai flu-flu terus nih. Oke, kita akan beralih ke zodiak Libra. Kartu percintaan Libra di sini ada pengorbanan.
Artinya apa Cika? Cintanya ditolak, berarti lagi sedih berarti ya, jadi jomblo lagi deh gitu. Ya nggak apa-apa, jadi meskipun kalian mungkin lagi sedih, lagi broken heart ya, karena sebenarnya udah melakukan effort yang luar biasa untuk bisa mendapatkan perhatian dan juga cinta dari si dia ini, tapi dia tetap menolak. Kalian juga harus berbesar hati gitu, jangan kayak apa ya, kayak di TV-TV kata Cika ditolak terus akhirnya marah, dibunuh. Jangan seperti itu ya, karena kita juga harus mempertimbangkan banyak hal di dalam kehidupan ini gitu. Orang yang membunuh juga akan mendapatkan karma buruk gitu, akan mendapatkan hukuman mungkin bukan hanya di kehidupan sekarang tapi juga di kehidupan nanti. Dan kasihan kalau karmanya itu menimpa ke anak, adik, saudara, orang tua kita seperti itu. Jadi harus dipertimbangkan. Jadi kalau cintanya ditolak, kata Cika, cari lagi. Karena masih banyak ya, masih banyak yang mau sama kamu katanya. Kecuali kalau kamunya jelek. Gimana sih? Kecuali kalau aduh, mungkin maksudnya gini ya. Ya udahlah, itu mah kata Cika ya. Jadi perbaiki penampilan, udah pasti ada yang mau gitu. Nggak ada orang yang jelek ya. Oke, sementara itu untuk percintaan bagi Libra yang sudah berpacaran maupun sudah menikah nih, akan ada sedikit pertengkaran yang diakibatkan oleh campur tangan orang ketiga. Hati-hati. Nah, orang ketiga ini bisa keluarga, bisa juga teman. Kalau memang omongan-omongan mereka nggak masuk akal atau pendapat-pendapat mereka nggak bagus, ya jangan sampai itu akhirnya mempengaruhi keharmonisan hubungan kalian. Karena kadang orang suka berkomentar tanpa berpikir terlebih dahulu ya. Hati-hati jangan kemakan gosip gitu. Untuk pekerjaan dan juga keuangan cukup baik di sini, ada dunia ya. Lagi banyak uang ya. Tuh kata Cika lagi banyak uang. Jadi yang kemarin-kemarin lagi nungguin uang proyeknya cair, maka di minggu ini kalian akan mendapatkan pencairan bonus dan itu membuat kalian bahagia. Jangan lupa disisihkan sebagian untuk fakir miskin ya, dan juga tetap ditabung, jangan sampai terlalu boros karena siapa tahu di depan ada pengeluaran yang tidak terduga. Oke, untuk kesehatan gimana? Libra, kesehatannya hati-hati karena ada beberapa di antara kalian yang kurang bisa tidur atau insomnia ya. Jadi mungkin ada beberapa treatment seperti meditasi atau mungkin ditambah berolahraga ya, supaya kalau orang yang olahraga itu biasanya ritme tidurnya teratur gitu. Oke. Kemudian adalah zodiak Scorpio. Di sini kartu percintaan Scorpio ada bintang. Artinya apa Cika? Artinya lagi berbunga-bunga ya. Lagi happy si Scorpio ini ya. Setelah sekian lama kayaknya nggak berbunga-bunga, akhirnya berbunga-bunga juga gitu ya. Mungkin ada yang nyiram kali ya Cika ya. Iya, hatinya ada yang nyiram. Pokoknya untuk Scorpio yang sudah berpacaran lagi berbunga-bunga karena kalian juga lagi happy, mungkin ada yang pacaran sekantor kalian jadi berbunga-bunga terus tiap hari gitu, tapi yang nggak satu kantor juga nggak masalah sih, tetap berbunga-bunga. Nah, untuk Scorpio yang sudah menikah justru harus lebih hati-hati dalam melakukan pengeluaran karena minggu ini ada sedikit perdebatan dengan pasangan dikarenakan kalian yang terlalu boros ya. Sementara itu untuk Scorpio yang belum memiliki pasangan, yang masih jomblo, di minggu ini kalian kalian diharuskan untuk tidak tebar pesona sana sini gitu ya. Jangan kasih harapan palsu karena ada beberapa dari Scorpio yang memberikan harapan palsu padahal ada seseorang di luar sana yang sangat mengharapkan cinta kalian ya. Jangan sampai lagi musim pandemi gini orang lagi bokeh, kalian PHP-in, dia lebih broken heart, lebih jatuh lagi gitu perasaannya. Jadi kalau memang cuma ingin berteman, bilang aja, kita temenan aja, kayak gitu ya. Sementara itu untuk pekerjaan dan juga keuangan di sini ada sang petapa ya. Ada beberapa dari Scorpio yang di minggu ini akan kehilangan barang yang dia sayangi ya. Itu merupakan pertanda dari Tuhan bahwa sebetulnya mungkin selama ini kamu sedikit lupa beramal. Jadi ada beberapa hal yang sebenarnya berharga banget enggak, tapi kalian
perlu itu dan akhirnya hilang karena kalian diingatkan untuk ya kamu kok nggak pernah inget sih sama fakir miskin, sama anak-anak yatim. Nah jadi ada beberapa di antara Scorpio yang kehilangan. Nah sebelum kehilangan lebih baik beramal dulu deh ya, lebih baik di clear path kan gitu, dan mudah-mudahan di minggu ini rezekinya justru akan semakin lancar ya. Sementara itu untuk penyakitnya gimana? Oh, kata Cika jangan terlalu capek karena mungkin kamu bakalan sesak napas, bengek gitu. Oh, Scorpio sesak napas ya. Jadi hati-hati untuk kalian yang memiliki riwayat asma atau mungkin lagi terlalu giat mengerjakan sesuatu ya, olahraga atau apa, hati-hati tetap harus seimbang, istirahat juga ya, karena ada sedikit sakit di saluran pernapasan. Oke. Sementara itu zodiak terakhir di sesi kedua adalah Virgo. Di sini kartu percintaannya ada pecinta atau the lovers ya. Jadi si Virgo ini lagi tergoda orang ketiga. Jadi kayaknya di minggu ini kalian sedang memiliki keinginan untuk berselingkuh. Kira-kira ketahuan nggak jika sama pasangannya? Ya kalau mainnya rapi nggak ketahuan. Kamu kecil-kecil tuh mainnya rapi, aneh deh. Pokoknya ya kalian Virgo nggak boleh cheating ya, karena meskipun ketahuan atau tidak ketahuan, artinya kalian sudah mulai membiasakan diri kalian, pikiran kalian untuk membohongi pasangan gitu. Jadi kalau memang ada sesuatu hal yang kalian tidak suka dan ingin diperbaiki dari pasangan, padahal kalian masih cinta, ya kalian bilang aja supaya ada perubahan gitu. Jangan langsung mencari orang lain, karena justru banyak sekali orang yang sekarang dapat masalah setelah terlibat cinta segitiga gitu, dan masalahnya juga lumayan berat-berat gitu. Jadi lebih baik dihindari untuk berselingkuh. Sementara itu untuk Virgo yang masih jomblo gimana? Oh, Virgo yang masih jomblo ada yang ngedeketin tapi rata-rata adalah sudah punya pasangan ya, sama aja berarti mau dimintain selingkuhan juga ya. Ya lebih baik nggak usah ya, kalau berteman ya berteman aja. Jadi pokoknya percintaannya nggak terlalu bagus berarti ya Virgo di minggu ini gitu ya. Sabar aja sampai mendapatkan yang benar-benar single. Nah sementara itu untuk pekerjaan di sini ada Baginda Raja. Jadi Virgo lagi marah-marah nih, lagi ekstra stres dalam menghadapi beban pekerjaan, dan karena tanggung jawab kalian begitu besar, ada banyak sekali hal yang harus kalian pikirkan, kalian tanggung. Di saat ada anak buah atau ada asisten yang kerjaannya nggak sesuai, itu kalian langsung ngamuk gitu ya, sehingga ada beberapa dari Virgo yang diprediksi menderita tekanan darah tinggi. Nah ini hati-hati nih ya, karena dari tekanan darah tinggi ini bisa jadi stres, bisa jadi penyakit jantung, bisa stroke. Kalau kalian kesel, tarik napas, diem dulu ya, bicara dengan baik-baik, jangan langsung meledak-ledak, supaya orang yang dikasih bicara sama kita juga mereka nggak sakit hati dan akhirnya mereka memperbaiki diri ya. Kalau kalian ingin mereka memperbaiki, tidak usah dimarah-marahin, dikata-katain, tapi bicara aja dengan baik sehingga hubungan kalian pun akan tetap baik ke depannya. Oke teman-teman, jangan kemana-mana. Yang belum subscribe juga harus subscribe. Kita akan balik lagi di sesi ketiga ramalan zodiak mingguan bersama Furi dan juga Cika. Halo teman-temannya Furi, balik lagi di sesi ketiga ramalan zodiak mingguan ya, dan masih ditemani barengan saya Furi Harun dan juga Cika, Look Tap Girl dari Thailand ya. Yang kenapa sih selalu didampingi Cika? Karena Cika juga memang senang banget ngeramal gitu dan juga bacain kehidupan seseorang gitu. Oke, kita akan mulai dengan zodiak Aquarius ya. Kartu percintaan Aquarius di sini ada Baginda Raja. Artinya apa, Cika? Ya, jadi ada beberapa dari Aquarius yang sangat posesif terhadap pasangan, baik yang masih berpacaran maupun sudah menikah. Dan ini membuat pasangan kalian tuh kesel banget
apa-apa dicemburuin, apa-apa dicurigain, padahal sebenarnya dia nggak ngapa-ngapain. Misalnya dia cuma telat pulang karena dia harus ketemu dulu sama temennya, kalian mikirnya bahwa dia lagi selingkuh, lagi cheating gitu. Hati-hati Aquarius, karena apabila kalian terlalu posesif, justru itu akan membuat pasangan kalian semakin ingin membohongi kalian gitu. Mereka ngerasa bahwa ya udah deh, daripada gue dicurigain yang enggak, mendingan gue bohong. Dan ini juga kedepannya akan memicu permasalahan yang jauh lebih kompleks, seperti akhirnya perselingkuhan, atau mungkin pasangan yang udah nggak tahan dicemburuin, diposesifin, akhirnya pergi atau kabur gitu. Jadi hati-hati, tidak boleh posesif atau cemburu terlalu berlebihan terhadap pasangan ya Aquarius. Sementara itu untuk Aquarius yang masih single gimana Cika? Oh ya, yang masih single justru di minggu ini lagi happy karena baru dikenalkan dengan seseorang ya. Dikenalkannya mungkin oleh teman baik atau oleh keluarga, dan menurut kalian orang ini sangat menyenangkan. Ya mudah-mudahan akan berlanjut ke hubungan yang lebih serius ya. Untuk pekerjaan di sini ada sang jauhari. Ya, pekerjaan dan keuangan jangan memanipulasi ya. Jadi artinya kalau memang di minggu ini kalian sebenarnya sudah punya PR menyelesaikan tunggakan lama, disarankan untuk tidak membeli barang-barang yang tidak penting. Jadi belinya hanya untuk kebutuhan primer aja, kebutuhan sekundernya nanti aja deh di skip dulu, karena ada beberapa di antara Aquarius yang memaksakan diri untuk membeli sesuatu padahal nggak penting-penting amat, dan men-skip sesuatu yang justru harusnya sudah deadline-nya sudah harus dibayar gitu. Jangan sampai nanti ke depannya kalian bermasalah dengan orang ya. Sementara itu untuk kesehatan, hati-hati, beberapa dari Aquarius terserang penyakit radang tenggorokan. Jadi konsumsilah air putih yang banyak dan juga kurangi makan pedas ya. Oke. Sementara itu ramalan zodiak selanjutnya adalah Sagittarius. Di sini kartu percintaannya ada masa bodoh ya. Jadi apa Cika? Oke. Beberapa dari Sagittarius lagi digangguin sama mantannya. Ini berlaku untuk Sagittarius yang masih jomblo. Tapi kalian udah masa bodoh gitu. Kalian merasa bahwa selama ini kalian sudah memberikan kesempatan yang banyak kepada pasangan untuk bisa berubah, tapi dia tetap mengulangi kesalahan yang sama. Dan saat ini kalian udah bener-bener enek gitu, nggak mau. Ya, jadi kalian lagi pengen fokus membangun masa depan, membangun pekerjaan, dan kalaupun memang kedepannya akan ada jodoh lagi, kalian juga ingin lebih selektif memilih supaya tidak kecewa untuk yang kedua kalinya. Sementara itu untuk Sagittarius yang masih berpacaran maupun sudah menikah, di di minggu ini kalian akan mendapatkan kejutan atau hadiah baru dari pasangan, dan itu membuat kalian sangat bahagia. Gitu, meskipun sebenarnya kalau dilihat hadiahnya nggak mahal-mahal banget gitu, kalian juga bisa beli sendiri. Tapi karena diberikan oleh seseorang yang sangat spesial, maka ini pun akan menjadi momen yang spesial juga gitu ya. Oke, sementara itu untuk keuangan dan pekerjaan ada Surya. Artinya apa? Ya artinya kata Cika, meskipun di lingkungan pekerjaan ada orang yang sedang berusaha untuk menjatuhkan kamu, tapi kamu tetap menjadi Surya gitu. Kamu tetap bagus, kamu tetap bersinar, dan kamu tetap bertahan, malah semakin baik lagi ke depannya. Nah ini yang top nih ya. Jadi jangan sampai kalau ada orang yang berusaha setengah mati menjatuhkan kita mentalnya jadi drop, mentalnya jadi down. Tidak boleh seperti itu. Justru dengan adanya orang yang ingin menjatuhkan, kita harus lebih semangat, bekerja lebih baik. Nah, dengan cara seperti itu, maka mereka sendiri nanti ke depannya yang akan malu gitu ya Cika ya. Cika udah mulai ngantuk, kok diem aja? Aku capek katanya, haus, mungkin dia pengen minum susu ya. Oke, untuk kesehatan hati-hati karena di antara dari Sagittarius ada yang terserang insomnia akut ya. Jadi ini udah beneran akut, dalam artian sehari itu cuma bisa tidur 1 jam, 2 jam gitu, dan dipaksain merem tuh susah. Hati-hati, kalau memang sudah sangat akut ya dan mengganggu, coba periksakan ke dokter. Dan kalau kalian bisa mengatasi sendiri, cobalah dengan bermeditasi atau berolahraga ya. Oke. Sementara itu zodiak selanjutnya adalah Capricorn. Di sini kartu percintaannya ada sang iblis.
Artinya apa, Cika? Artinya Capricorn lagi ribut terus sama pasangannya. Ini untuk Capricorn yang sudah menikah maupun masih berpacaran, ada aja masalah yang membuat kalian berdua bersitegang atau berantem gitu, sesuatu momen yang harusnya spesial nih, mau makan malam tiba-tiba ribut, mau pergi keluar sekedar cuman ke supermarket doang ribut, diem di rumah ribut. Nah, coba diatasi dengan baik. Kira-kira apa sih penyebab dari keributan di antara kalian berdua? Apa sudah saling tidak mencintai? Atau memang ada hal-hal yang ingin kalian sebenarnya curhat, omongin sama pasangan, tapi kalian gak pernah ngomong? Nah, ini kalau masalahnya yang kedua, lebih baik dibicarakan aja, supaya nggak mendem ya di antara kalian berdua gitu. Sementara itu, untuk Capricorn yang masih single, di minggu ini kalian juga akan berkenalan dengan seseorang dan itu membuat kalian sangat bahagia ya. Mudah-mudahan hubungannya bisa berlanjut. Untuk pekerjaan dan keuangan, di sini ada kesederhanaan. Jadi hati-hati ya, hati-hati Capricorn, hati-hati mencatat semua pengeluaran. Dan tidak boleh melakukan pengeluaran yang tidak penting. Dikarenakan di akhir minggu ini ada seseorang yang akan menagih janji gitu. Mungkin beberapa waktu lalu kalian pernah meminjam modal gitu dan kalian belum mengembalikan, maka di minggu ini orang itu akan datang gitu. Jadi ada saatnya kalian harus spare untuk menabung. Jadi pada saat kalian memang harus membayar, meskipun misalnya nyicil karena kondisi seperti ini, tapi minimal ada cicilan yang masuk gitu ya, ada tanggung jawab. Oke, sementara itu untuk kesehatan Capricorn di sini dianjurkan untuk beristirahat dengan cukup karena ada beberapa di antara kalian yang terserang meriang ya, sakit masuk angin. Kalau kata Cika meriangnya karena mikirin ditagih hutang gitu. Jadi meriang ya, itu juga bisa sih. Cuman kalau saran dari Kak Furi, kalau memang ini sudah masalahnya sudah bikin kalian stres dan kalian tidak mampu membayar, misalnya kalian punya cicilan 1 juta, kalian cuman mampu membayar 200.000, tetap dibayarkan cicilannya sebagai tanda bahwa kalian beritikat baik gitu, dan mudah-mudahan orangnya akan mengerti daripada ngumpet terus meriang sendiri di rumah. Oke, sementara itu ramalan zodiak yang terakhir di minggu ini adalah Pisces. Di sini ada menara. Artinya, Cika, artinya ada cinta lama bersemi kembali. Jadi ada beberapa dari Pisces yang akhirnya kembali lagi sama mantan. Dan ini membuat kalian bahagia juga, karena sebenarnya memang dulu putusnya juga nggak jelas gitu. Bukan karena permasalahan yang penting gitu. Jadi putusnya ya putus aja, mungkin karena tiba-tiba pindah keluar kota atau apa, dan sekarang dipertemukan kembali. Jadi untuk Pisces yang tadinya jomblo, maka di minggu ini lagi happy karena CLBK sama mantan. Sementara itu justru untuk Pisces yang sudah berpacaran maupun sedang dalam pernikahan, di minggu ini harus ekstra hati-hati ya, karena akan ada orang yang berusaha untuk mengacaukan hubungan kalian gitu. Bisa aja orang tersebut mungkin ingin mempengaruhi supaya kalian sama pasangan pisah gitu ya. Jadi hati-hati, jangan gampang terkena fitnah ataupun dengerin gosip-gosip di luaran karena belum tentu kebenarannya. Sementara itu untuk pekerjaan dan keuangan ada maut ya. Maut itu artinya ada beberapa dari Pisces yang kehilangan pekerjaannya ya, karena memang kondisi seperti ini akhirnya perusahaan juga merasa bahwa tidak sanggup untuk menggaji dan mempekerjakan kalian. Jangan patah semangat, tetap move on ya, dan cari pekerjaan baru atau mungkin cari kerjaan sampingan aja dulu deh. Misalnya yang bisa jahit ya, kalian bikin desain baju, kerja sama teman, mungkin kayak bikin baju boneka kayak gini, segala sesuatu hal yang menuntut kreativitas yang memang kalian rasa kalian bisa, lebih baik dikerjakan gitu ya, sambil nunggu diterima kerja lagi di tempat yang baru. Untuk kesehatannya gimana, Cika? Ya, dia no comment. Untuk kesehatannya no comment katanya ya. Jadi untuk Pisces hati-hati ya, jangan terlalu banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang berlemak, karena ada beberapa di antara kalian yang terserang penyakit kolesterol tinggi ya. Jadi harus perhatikan pola makanan dan pola hidup dari sekarang.
Oke, teman-temannya Furi, itu tadi ramalan untuk 12 zodiak di minggu ini ya bersama saya Furi dan Cika, dan mohon maaf kalau banyak banyak keterbatasan karena saya juga harus ngatur mulut nggak terlalu mangap gitu ya. Dan mudah-mudahan di minggu depannya udah udah bisa bicara normal dan bisa ketawa ya. Ketawa itu sebenarnya kangen banget ketawa ya. Ternyata ketawa itu mahal. Oke, kita akan ketemu lagi di sesi ramalan zodiak minggu depan bersama saya dan Cika. Dan jangan lupa untuk subscribe buat yang belum subscribe, aktifkan loncengnya dan juga isi di kolom komentar bagaimanakah menurut kalian ramalan di minggu ini. Apakah cukup resonate dengan apa yang kalian rasakan? Dan mudah-mudahan yang lagi sedih cepat hilang sedihnya dan cepat bahagia lagi. Oke, jangan kemana-mana. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Dan jangan lupa tonton terus segmen-segmen di Furi Harun di YouTube channel. See you!